Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas materi sejarah, yaitu peradaban awal di Indonesia. Peradaban awal di Indonesia yang pertama kita bahas adalah sebelum mengenal tulisan. Praaksara merupakan istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan dirasa kurang tepat untuk saat ini. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum adanya sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan umat manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun manusia belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan berbagai macam kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah baru yaitu praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan umat manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yaitu istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa-sisa peninggalan yang dapat kita temui sampai sekarang. Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara adalah kesadaran akan asal-usul umat manusia itu sendiri. Masa berakhirnya zaman praaksara masing-masing tempat atau wilayah atau daerah adalah berbeda-beda. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Misalnya adalah Mesir dan Mesopotamia yang sudah lebih awal mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan temuan berbagai macam prasasti peninggalan kerajaan tertua. Misalnya adalah Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Pada masyarakat yang belum mengenal tulisan, kisah sejarah disebarluaskan dan diwariskan secara lisan, sehingga menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat. Sebuah tradisi lisan seringkali mengisahkan pengalaman masa lampau jauh ke belakang, sejak adanya manusia pertama, bahkan sebelum adanya manusia, sampai terciptanya suatu kolektif yang dikenal sebagai masyarakat ataupun suku bangsa. Sebagai sebuah karya sejarah tradisional, maka tradisi lisan tidak menggunakan prosedur penulisan sejarah ilmiah. Karya-karya yang disebarluaskan melalui tradisi lisan seringkali memuat sesuatu yang bersifat supranatural di luar jangkauan pemikiran manusia. Dalam karya-karya tersebut, antara fakta dan imajinasi serta fantasi bercampur baur menjadi satu. Karya-karya dalam tradisi lisan biasanya dikenal sebagai bagian dari folklore. Tradisi lisan ini antara lain berupa mitos, legenda, dan dongeng. Tradisi lisan itu kemudian disebarkan dan diwariskan dalam pandangan sejarah modern. Tentunya cerita rakyat semacam itu tidaklah mengandung nilai-nilai sejarah, tetapi terdapat unsur-unsur sejarah dan pembelajaran sejarah di dalamnya. Akan tetapi, bagi masyarakat tradisional, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Cerita itu kemudian dijadikan sebagai bagian dari simbol identitas bersama mereka dan sebagai alat legitimasi tentang keberadaan mereka. Yang kedua, kita membahas terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ada banyak teori yang berkembang
dan penjelasan-penjelasan ilmiah tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi yang paling terkenal dewasa ini adalah teori dentuman besar atau Big Bang, seperti yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan seperti ilmuwan besar Inggris yaitu Stephen Hawking. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Jika kita menggunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 50 juta tahun cahaya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang sangat besar atau dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat itu menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggelembung ke seluruh penjuru, sehingga terbentuklah galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, meteorit, dan lain sebagainya. Bumi kita hanyalah salah satu titik kecil saja di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Di samping itu, banyak planet lain termasuk bintang-bintang yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya. Boleh jadi ukurannya jauh lebih besar daripada planet bumi yang kita tempati ini. Bintang-bintang berkumpul dalam suatu gugusan meskipun antar bintang berjauhan letaknya di angkasa. Ada juga ilmuwan astronomi yang mengibaratkan galaksi bintang-bintang itu tidak ubahnya seperti sekumpulan anak ayam yang tidak mungkin dipisahkan dari induknya. Jadi, di mana ada ayam, disitulah pasti ada induknya. Demikian jugalah halnya dengan bintang-bintang atau galaksi yang ada di jagat raya ini. Sistem alam semesta dengan semua benda langit tersusun secara menakjubkan dan masing-masing beredar secara teratur dan rapi pada porosnya atau sumbunya masing-masing. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung, benua, dan makhluk hidup yang paling sederhana. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang kita bahas adalah yang pertama, masa Arkeikum, lebih kurang 2500 juta tahun yang lalu. Masa Arkeikum merupakan masa awal, artinya masa awal pembentukan bumi dari inti sampai kulit bumi. Kondisi bumi pada saat itu belum stabil dan memiliki udara yang sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Batuan tertua tercatat berumur kira-kira 3,8 miliar tahun. Yang kedua, masa Paleozoikum, lebih kurang 340 juta tahun yang lalu. Paleozoikum artinya adalah zaman bumi purba. Maksudnya, masa ketika pada permukaan bumi mulai terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Saat itu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, dengan munculnya organisme bersel tunggal yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak atau multiseluler. Kemudian muncullah organisme-organisme yang memiliki organ tubuh lebih kompleks dari jenis invertebrata bertubuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral. Kemudian ikan tanpa rahang seperti landak laut, bintang lili laut, dan beberapa hewan laut lainnya. Zaman ini ditandai dengan munculnya kehidupan darat yang berasal dari air. Pada masa itu telah muncul tumbuhan dan hewan yang berkembang pertama kalinya, termasuk tumbuhan paku, paku ekor kuda, amfibi, serangga, dan reptilia. Secara umum, zaman Paleozoikum terbagi menjadi beberapa tahapan kehidupan. Antara lain adalah yang pertama, Kambrium, yaitu ada kehidupan amat primitif seperti kerang dan ubur-ubur. Yang kedua, Silur,
mulai ada kehidupan hewan bertulang belakang, misalnya ikan. Yang ketiga, Devon, mulai ada kehidupan binatang jenis amfibi tertua. Yang keempat, Karbon, mulai ada binatang merayap jenis reptil. Dan yang kelima adalah Perom, mulai ada hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. Zaman yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, lebih kurang 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman Mesozoikum ini, bumi mengalami perkembangan yang sangat cepat, dengan ditandai munculnya hewan-hewan bertubuh besar, seperti reptilia pemakan daging. Pada masa ini, jenis reptilia meningkat jumlahnya, misalnya adalah dinosaurus menguasai daratan, Ichthyosaurus berburu di dalam lautan, dan Pterosaurus merajai angkasa. Telah muncul juga hewan-hewan mamalia atau hewan menyusui. Walaupun demikian, zaman ini tetap disebut dengan nama zaman reptil karena banyaknya populasi reptil yang hidup. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah Trias, terdapat kehidupan ikan, amfibi, dan reptil. Yang kedua, Jura, terdapat kehidupan reptil dan sebangsa katak. Dan yang ketiga adalah Kalsium, terdapat burung pertama dan tumbuhan berbunga. Zaman yang keempat adalah zaman Neozoikum, lebih kurang 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum atau Kainozoikum artinya adalah zaman baru. Zaman ini dibagi lagi menjadi dua era, yaitu tersier dan kuarter. Yang pertama kita bahas zaman tersier. Setelah zaman reptil raksasa punah, terjadi perkembangan jenis kehidupan lain seperti munculnya primata dan burung tidak bergigi yang ukurannya sangat besar yang menyerupai burung unta. Sementara itu muncul pula fauna laut seperti ikan dan moluska, sangat mirip dengan fauna laut yang hidup pada masa sekarang ini. Sedangkan tumbuhan berbunga terus berevolusi menghasilkan banyak variasi seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan reptil. Yang kedua, zaman kuarter. Pemunculan dan kepunahan hewan dan tumbuhan terjadi silih berganti seiring dengan perubahan cuaca secara global. Zaman kuarter terdiri dari dua zaman, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Yang pertama kita bahas adalah kala Pleistosen. Kala Pleistosen dimulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa kala Pleistosen ini paling sedikit telah terjadi 5 kali zaman es atau zaman glasial. Pada zaman glasial, sebagian besar Eropa bagian utara, Amerika bagian utara, dan Asia bagian utara ditutupi es. Begitu pula pegunungan Alpen dan pegunungan Himalaya. Keadaan flora dan fauna yang hidup pada masa kala Pleistosen sangat mirip dengan flora dan fauna yang hidup pada masa sekarang ini. Dalam kehidupan manusia purba, pada kala inilah muncul manusia purba Pithecanthropus erectus. Yang kedua, kala Holosen. Kala Holosen mulai muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Manusia modern seperti manusia sekarang diperkirakan muncul pada masa kala Holosen ini. Baiklah, secara umum untuk terbentuknya Kepulauan Indonesia merujuk kepada tarikh bumi di atas. Sejarah di Kepulauan Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang dan rumit. Sebelum bumi didiami oleh manusia, kepulauan ini hanya diisi oleh tumbuh-tumbuhan, yaitu flora dan fauna yang masih sangat kecil dan sederhana. Alam juga harus menjalani evolusi terus-menerus untuk menemukan keseimbangan agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi alam dan iklim, sehingga makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang biak mengikuti seleksi alam. Gugusan-gugusan kepulauan di wilayah Indonesia seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini terletak di antara dua benua dan dua samudra, antara benua Asia di utara dan benua Australia yang terdapat di bagian selatan.
antara Samudra Hindia di barat dan juga terdapat Samudra Pasifik di belahan dunia bagian timur. Faktor letak ini memainkan peranan strategis sejak zaman kuno sampai sekarang. Menurut para ahli bumi, posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut merupakan lava cair bersuhu yang sangat tinggi. Makin ke dalam, tekanan dan suhunya semakin tinggi. Pada suhu yang tinggi itu, material-material akan meleleh, sehingga material di bagian dalam bumi selalu berbentuk cairan panas. Suhu tinggi ini terus-menerus bergejolak mempertahankan cairan sejak jutaan tahun yang lalu. Ketika ada celah lubang keluar, cairan tersebut keluar berbentuk lava cair. Ketika lava mencapai permukaan bumi, suhu menjadi lebih dingin dari ribuan derajat Celcius menjadi hanya bersuhu normal sekitar 30 derajat saja. Pada suhu ini, cairan lava akan membentuk bebatuan beku atau kerak. Keberadaan kerak benua atau daratan dan kerak samudra selalu bergerak secara dinamis akibat tekanan magma yang terdapat di perut bumi. Pergerakan unsur-unsur geodinamika ini dikenal sebagai kegiatan tektonis. Sebagian wilayah di Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, obduksi atau pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi atau tumbukan lempeng. Pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi atau tabrakan lempeng-lempeng. Pergerakan mendatar berupa pergerakan lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga pada masa sekarang ini. Perbenturan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Namun semuanya telah menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Pada masa Paleozoikum atau masa kehidupan tertua, keadaan geografis Kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti pada masa sekarang ini. Pada masa itu, wilayah ini masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas, meliputi hampir seluruh permukaan bumi. Pada fase berikutnya, yaitu pada akhir masa Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis itu menjadi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kegiatan ini dikenal sebagai fase tektonis atau orogenesa Laramie, sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Benua Eurasia menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan pulau yang lainnya. Sebagian di antaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Hal yang sama juga terjadi pada benua Australia. Sebagian pecahannya bergerak ke utara membentuk pulau-pulau timur, Kepulauan Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Pergerakan pulau-pulau hasil pemisahan dari kedua benua tersebut telah mengakibatkan wilayah pertemuan keduanya sangat labil. Kegiatan tektonis yang sangat aktif dan kuat telah membentuk rangkaian Kepulauan Indonesia pada masa tersier sekitar 65 juta tahun yang lalu. Sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa telah tenggelam menjadi laut dangkal sebagai akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut atau transgresi. Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara, meski masih didominasi oleh cekungan sedimentasi laut dangkal berupa paparan dengan terbentuknya endapan batu gamping. Pada kala Pleistosen sekitar 5 juta tahun yang lalu, terjadi pergerakan tektonis yang sangat kuat yang mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan permukaan bumi dan kegiatan vulkanis. Hal ini mengakibatkan timbulnya ataupun tumbuhnya ataupun terbentuknya rangkaian perbukitan struktural seperti perbukit-bukit besar maupun gunung dan perbukitan lipatan serta rangkaian gunung api aktif sepanjang gugusan perbukitan tersebut. Kegiatan tektonis dan vulkanis
terus aktif hingga awal masa Pleistosen yang dikenal sebagai kegiatan tektonis Pliopleistosen. Kegiatan tektonis ini berlangsung di seluruh kepulauan Indonesia. Gunung api aktif dan rangkaian perbukitan struktural tersebar di sepanjang bagian barat Pulau Sumatera, berlanjut ke sepanjang Pulau Jawa ke arah timur hingga Kepulauan Nusa Tenggara serta Kepulauan Banda. Kemudian terus membentang sepanjang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pembentukan daratan yang semakin luas itu telah membentuk kepulauan Indonesia pada kedudukan pulau-pulau seperti saat sekarang ini. Hal tersebut berlangsung sejak pada masa kala Pleistosen hingga awal kala Pleistosen, lebih kurang 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi, pulau-pulau di kawasan kepulauan Indonesia ini masih terus bergerak secara dinamis, sehingga tidak heran jika kita masih sering merasakan gempa bumi, baik itu vulkanis maupun tektonik. Letak kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain untuk wilayah Indonesia. Dari sekian banyak penelitian terhadap flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang paling terkenal adalah penelitian Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia ke dalam dua wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Pembagian itu adalah paparan Sahul di sebelah timur, paparan Sunda di sebelah barat. Zona di antara paparan tersebut kemudian dikenal sebagai wilayah Wallacea yang merupakan pembatas fauna yang membentang dari Selat Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Fauna-fauna yang berada di sebelah barat garis pembatas itu disebut dengan Indo-Malayan Region. Di sebelah timur disebut dengan Australia-Malayan Region. Garis itulah yang kemudian kita kenal dengan nama garis Wallacea. Merujuk pada umur tarikh bumi, keberadaan manusia di muka bumi dimulai pada zaman kuarter sekitar 600.000 tahun yang lalu dan disebut juga dengan nama zaman es. Dinamika zaman es karena pada masa itu es dari kutub berkali-kali meluas sampai menutupi sebagian besar permukaan bumi dari Eropa Utara, Asia Utara, dan Amerika Utara. Peristiwa itu terjadi karena panas bumi tidak tetap. Ada kalanya panas bumi ini naik dan ada kalanya juga turun. Jika ukuran panas bumi turun, maka es akan mencapai luas yang sebesar-besarnya dan air laut akan turun atau disebut juga dengan nama zaman glasial. Sebaliknya, jika ukuran panas bumi ini naik, maka es akan mencair dan permukaan air laut akan naik yang disebut juga dengan nama zaman interglasial. Zaman glasial dan zaman interglasial ini berlangsung silih berganti selama zaman diluvium atau Pleistosen. Hal ini menimbulkan berbagai perubahan iklim di seluruh dunia yang kemudian mempengaruhi keadaan bumi serta kehidupan yang ada di atasnya termasuk manusia. Sedangkan zaman aluvium atau Holosen berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu hingga saat sekarang ini. Sejak zaman ini mulai terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia meskipun dalam taraf yang sangat sederhana baik fisik maupun kemampuan berfikirnya. Namun demikian, dalam rangka untuk mempertahankan diri dan keberlangsungan kehidupannya, secara lambat laun manusia akan mengembangkan berbagai macam jenis kebudayaan. Berikutnya kita bahas mengenal manusia purba. Peninggalan manusia purba yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lainnya di luar Pulau Jawa ada, tetapi para ahli belum berhasil menemukan peninggalan-peninggalan manusia purba selengkap yang terdapat di daerah Jawa. Baik, sekarang kita akan membahas berbagai penemuan-penemuan yang terjadi. Yang pertama kita bahas adalah tempat-tempat penemuan. Yang pertama adalah Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting untuk wilayah Indonesia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran
mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km pada arah timur barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya atau terbukanya berbagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran merupakan endapan lempung hitam dan pasir flusio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Sangiran pertama sekali ditemukan oleh P.C. Schmeling pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, Gustav Hendrik Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Artefak litik inilah yang kemudian menjadi temuan terpenting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus merupakan taksons paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens ataupun manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Beberapa fosil yang ditemukan dalam seri geologis stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus selama dari 2 juta tahun menunjukkan tentang hal tersebut di situs Sangiran. Berikutnya kita bahas Trinil yang terletak di Ngawi, Jawa Barat. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugene Du Bois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, yaitu sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Pada saat Du Bois meneliti 2 horizon atau lapisan berfosil di Kedung Brubus, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dengan sebagian pragraham yang masih tersisa. Pragraham itu menunjukkan ciri gigi manusia, bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang hominid. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan nama Pithecanthropus A. Trinil merupakan sebuah desa di pinggiran Kali Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Du Bois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia ilmu pengetahuan. Penggalian Du Bois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksi kembali beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Di antaranya yang pertama adalah jenis Meganthropus. Jenis manusia purba Meganthropus ini terutama berdasarkan kepada penelitian dilakukan oleh von Koenigswald di Sangiran pada tahun 1936 dan pada tahun 1941 yang berhasil menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus pelayu javanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang kuat dan badannya yang tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan.
Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Ciri-ciri daripada Meganthropus pelayu javanicus ini adalah: 1. Memiliki tulang pipi yang tebal. 2. Memiliki otot rahang yang kuat. 3. Tidak memiliki dagu. 4. Memiliki tonjolan belakang yang tajam. 5. Memiliki tulang kening yang menonjol. 6. Memiliki perawakan yang tegap. 7. Memakan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedelapan, hidup berkelompok dan berpindah-pindah. Yang kedua, jenis Pithecanthropus. Jenis Pithecanthropus ini berdasarkan kepada penelitian Eugène Dubois pada tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi, terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto, sehingga disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba yang juga dikenal sebagai rumpun Homo erectus ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Adapun jenis Pithecanthropus ini memiliki ciri-ciri tubuh sebagai berikut, yaitu: 1. Memiliki rahang bawah yang kuat. 2. Memiliki tulang pipi yang tebal. 3. Keningnya menonjol. 4. Tulang belakang menonjol dan tajam. 5. Tidak berdagu. 6. Perawakannya tegap, mempunyai tempat perlekatan otot tengkuk yang besar dan kuat. Serta yang terakhir adalah 7. Memakan jenis tumbuhan. Ada beberapa jenis Pithecanthropus yang diketahui, antara lain: yang pertama adalah Pithecanthropus erectus, atau manusia kera yang berjalan tegak. Pithecanthropus erectus merupakan fosil yang paling terkenal yang ditemukan oleh Dr. Eugène Dubois pada tahun 1890, 1891, dan 1892 di Kedung Brubus, Madiun, dan Trinil Ngawi. Temuannya berupa rahang bawah, tempurung kepala, tulang paha, serta geraham atas dan bawah. Berdasarkan penelitian para ahli, Pithecanthropus erectus memiliki ciri-ciri tubuh sebagai berikut, yaitu: 1. Berjalan tegak. 2. Volume otaknya melebihi 900 cc. Yang ketiga, berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. 4. Tinggi badannya sekitar 165 sampai 170 cm. 5. Berat badannya sekitar 100 kg. 6. Makanannya masih kasar, dengan sedikit dikunyah. Serta yang ketujuh terakhir, hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Jenis yang kedua adalah Pithecanthropus robustus, artinya manusia kera berahang besar. Fosilnya ditemukan di Sangiran pada tahun 1939 oleh Weidenreich. Van Koenigswald menyebutnya dengan nama Pithecanthropus mojokertensis. Penemuannya pada lapisan Pleistosen bawah yang ditemukan di Mojokerto antara tahun 1936 sampai 1941. Pithecanthropus mojokertensis artinya adalah manusia kera dari Mojokerto. Fosilnya berupa tengkorak anak-anak berumur 5 tahun. Jenis ini memiliki ciri hidung lebar, tulang pipi yang kuat, tubuhnya tinggi, dan hidupnya masih dari mengumpulkan makanan atau food gathering. Berdasarkan banyaknya temuan di lembah Bengawan Solo, maka Dr. Van Koenigswald membagi lapisan diluvium lembah Sungai Bengawan Solo menjadi 3, yaitu: 1. Lapisan jetis atau Pleistosen bawah, ditemukan jenis Pithecanthropus robustus. 2. Lapisan Trinil atau Pleistosen tengah,
ditemukan jenis Pithecanthropus erectus. Dan yang ketiga, lapisan ngandong atau Pleistosen atas, ditemukan jenis Homo soloensis. Kemudian jenis yang ketiga adalah Pithecanthropus dubois. Dubois artinya adalah meragukan. Fosil ini ditemukan di Sangiran pada tahun 1939 oleh Van Koenigswald yang berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Dan yang keempat adalah Pithecanthropus soloensis, artinya adalah manusia kera dari Solo yang ditemukan oleh Van Koenigswald, Oppenor, dan Terhar pada tahun 1931 sampai 1933 di Ngandong, tepi Sungai Bengawan Solo. Hasil temuannya ini memiliki peran penting karena menghasilkan satu seri tengkorak dan tulang kening. Berikutnya yang ketiga kita bahas adalah jenis Homo. Fosil jenis Homo pertama sekali diteliti oleh Van Reykotten di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Adapun ciri-ciri manusia jenis Homo ini adalah: 1. Berat badan kira-kira 30-150 kg. 2. Volume otaknya lebih dari 1350 cc. 3. Alatnya dari batu dan tulang. 4. Berjalan tegak. 5. Muka dan hidung lebar. Serta terakhir yang keenam, mulut tidak menonjol. Adapun temuan jenis Homo ini di Indonesia ada beberapa jenis. Yang pertama, Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Jenis ini ditemukan di daerah Wajak, Tulungagung pada tahun 1889 ketika Von Reynschoten menemukan beberapa bagian tengkorak. Temuan ini kemudian diselidiki oleh Dr. Eugene Dubois yang kemudian disebut Homo wajakensis. Lapisan asalnya adalah Pleistosen atas, termasuk ras Australoid dan bernenek moyang Homo soloensis, serta menurunkan penduduk asli di Australia. Oleh Van Koenigswald, Homo wajakensis dimasukkan dalam Homo sapiens atau manusia cerdas, sebab sudah mengenal upacara penguburan. Yang kedua, Homo soloensis atau manusia dari Solo. Pada waktu ahli geologi Belanda C. Terhar menemukan lapisan tanah di Ngandong, Ngawi, Jawa Timur bersama Insinyur Oppenor pada tahun 1931 sampai 1932, mereka menemukan 11 tengkorak fosil Homo soloensis di lapisan Pleistosen atas yang kemudian diselidiki oleh Van Koenigswald dan Wenderex. Berdasarkan keadaannya, jenis ini bukan lagi kera, tetapi sudah manusia. Berikutnya adalah Homo sapien. Homo sapien artinya manusia cerdas. Homo sapien berasal dari zaman Holosen. Bentuk tubuhnya sudah menyerupai manusia sekarang. Mereka sudah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh manusia. Kehidupan Homo sapiens sederhana dan mereka masih mengembara. Adapun ciri-ciri Homo sapien adalah: 1. Volume otaknya antara 1000 sampai 1200 cc. 2. Tinggi badan antara 130 sampai 210 cm. 3. Otot tengkuk mengalami penyusutan. 4. Alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan. 5. Muka tidak menonjol ke depan. 6. Berdiri tegak dan berjalan tegak. 7. Berdagu dan tulang rahangnya biasa, tidak sangat kuat. Secara umum, Homo sapien artinya adalah manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang Homo sapien juga diartikan dengan manusia bijak, karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tantangan alam. Para ahli paleontropologi dapat melukiskan perbedaan morfologi antara Homo sapien dengan pendahulunya Homo erectus.
Rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan Homo erectus. Salah satu alasannya karena tulang belakangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Hal ini mengidentifikasikan bahwa secara fisik Homo sapiens jauh lebih lemah dibandingkan sang pendahulu tersebut. Di lain pihak, ciri-ciri morfologis maupun biometrik Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Sebagai misalnya, karakter evolutif yang paling signifikan adalah bertambahnya kapasitas otak. Homo sapiens mempunyai kapasitas otak yang jauh lebih besar, yang mana rata-rata 1400 cc dengan atap tengkorak yang jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan dengan Homo erectus yang mempunyai tengkorak panjang dan rendah dengan kapasitas rata-rata 1000 cc. Segi-segi morfologis dan tingkatan keperubahannya menunjukkan ada perbedaan yang sangat nyata antara kedua spesies dalam genus Homo tersebut. Homo sapiens akhirnya tampil sebagai spesies yang sangat tangguh dan beradaptasi dengan lingkungannya, dan dengan cepat menghuni berbagai permukaan dunia ini. Berdasarkan bukti-bukti penemuan, sejauh ini manusia modern awal di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak 45.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu 1. Kehidupan manusia modern awal yang kadarnya hingga akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanesoid. Dan yang ketiga adalah dimulai sekitar 4.000 tahun lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia. Berdasarkan karakter fisiknya, makhluk manusia ini tergolong di ras Mongoloid. Ras inilah yang kemudian berkembang hingga menjadi bangsa Indonesia saat sekarang ini. Yang keempat kita bahas adalah temuan terbaru, yaitu manusia liang bua. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang bua oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia, sebuah gua pemukiman prasejarah di Flores. Liang bua bisa diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar, merupakan tempat bermukim bagi manusia pada masa pra-aksara. Manusia liang bua ditemukan oleh Peter Bowen dan Mick J. Morwoods pada bulan September tahun 2003. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang bua tersebut. Pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang bua telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan pra-aksara. T.H. Verhoeven menemukan beberapa fragmen tulang manusia di liang bua. Ia menemukan tulang iga yang berasosiasi dengan berbagai alat serpih dan gerabah. Pada tahun 1965, ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur, yang antara lain berupa beliung dan barang-barang gerabah. Diperkirakan liang bua merupakan sebuah situs Neolitik dan Paleometalik. Manusia liang bua memiliki ciri tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus, yaitu 1000 cc, manusia modern Homo sapiens, yaitu 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse, yaitu 450 cc. Pada tahun 1970, R.P. Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang bua secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleontolitik. Sekarang yang keempat kita bahas asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia.
Menurut Sarasin, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka awalnya tinggal di Asia Tenggara. Ketika zaman es mencari dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hieng di Kamboja, Miose, Yaojen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaya. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera, dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Kedua ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam dua tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut dengan istilah Proto-Melayu dan Neutro-Melayu. Kedatangan mereka terpisah diberikan lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Yang pertama kita bahas adalah Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini merupakan nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau-pulau timur di daerah Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian masuk ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu Neutro-Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan penduduk asli. Kehidupan dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, Gayo, dan lain sebagainya. Kehidupan mereka yang terisolasi itu menyebabkan ras Proto-Melayu sedikit mendapat pengaruh dari kebudayaan Hindu maupun Islam yang berkembang di Indonesia. Para ras Proto-Melayu itu kelak mendapat pengaruh Kristen sejak mereka mengenal para penginjil yang masuk ke wilayah mereka untuk memperkenalkan agama Kristen dan peradaban baru. Persebaran suku bangsa Dayak hingga ke Filipina Selatan, Sarawak, dan Malaka menunjukkan rute perpindahan mereka dari Kepulauan Indonesia. Sementara suku bangsa Batak yang mengambil rute ke barat menyusuri pantai-pantai Burma dan Malaka Barat. Beberapa kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Karen di Burma banyak mengandung kemiripan dengan bahasa Batak. Yang kedua, Neutro-Melayu. Neutro-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat ataupun menebang hutan terlebih dahulu.
Ras Jautro Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Jautro Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Jautro Melayu ada yang mencapai kepulauan Jepang, bahkan kelak ada yang sampai ke daerah Madagaskar. Kedatangan ras Jautro Melayu di kepulauan Indonesia makin lama semakin banyak. Mereka pun kemudian berpindah menjadi tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat hunian baru. Pada akhirnya Proto dan Jautro Melayu membaur dan selanjutnya menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Pada masa selanjutnya mereka sulit untuk dibedakan. Proto Melayu meliputi penduduk Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara serta Toraja di Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di kepulauan Indonesia kecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah ras Jautro Melayu. Yang ketiga, Melanesoid. Ras lain yang juga terdapat di daerah Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka tergolong rumpun Melanesoid. Menurut Jolani, suku bangsa Melanesoid sekitar 70% menetap di Papua, sedangkan 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua New Guinea. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Papua berasal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun sehingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan dengan permukaan laut pada saat sekarang ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua, selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Bangsa Melanesoid saat itu hingga mencapai 100.000 jiwa, meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Pada saat masa es berakhir dan air laut mulai naik pada tahun 5000 sebelum Masehi, kepulauan Papua dan benua Australia terpisah seperti pada saat sekarang ini. Pada saat itu jumlah penduduk mencapai 0,25 juta dan pada tahun 5500 sebelum Masehi mencapai 0,5 jiwa. Asal mula bangsa Melanesia yaitu Proto-Melanesia merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu, di Papua manusia wajak hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara-muara sungai. Mereka hidup dengan menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan serta akar-akaran, serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal mereka berupa perkampungan-perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan yang ringan. Rumah-rumah itu sebenarnya hanya berupa kemah atau tadah angin yang sering didirikan menempel pada dinding gua yang besar. Kemah-kemah dan tadah angin itu hanya digunakan sebagai tempat untuk tidur dan berlindung, sedangkan aktivitas lainnya dilakukan di luar rumah. Bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras yang baru tersebut. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Yang keempat, Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negara kita ini sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena mereka jumpa orang tersebut berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan Melanesia, demikian pula bagaimana stereotip mereka belum banyak diketahui oleh para sejarawan. Kelompok Wedit
terdiri atas orang-orang dengan kepala mesokepal dan letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata adalah 155 cm. Wedit artinya adalah jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang dan Jambi atau Kubu, di Siak orang Sakai, dan di Sulawesi pojok tenggara yaitu orang Toala, Tokaya, dan Tomuna. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Kemungkinan mereka berasal dalam satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama pula. Mereka itulah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia pada saat sekarang ini. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua bahasa utama, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu Standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunaannya adalah pelaut pada masa dahulu yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan di bagian utara Pulau Halmahera. Berikutnya kita bahas corak kehidupan masyarakat pra-aksara. Yang pertama kita bahas adalah pola hunian. Pola hunian manusia purba memperlihatkan dua karakter, yaitu yang pertama kedekatan dengan sumber air, dan yang kedua kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Merupakan contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai. Kondisi itu dapat dipahami mengingat keberadaan air memberikan beragam manfaat. Air merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia. Air juga diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai macam binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, air memberikan kesuburan bagi tanaman. Keberadaan air juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, berburu dan meramu. Manusia pada zaman pra-aksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari persediaan bahan makanan yang tersedia di tempat tersebut. Alat-alat yang dipergunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Hal ini terutama berkembang pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Tempat-tempat yang dituju oleh komunitas itu umumnya lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber air lainnya termasuk di daerah pantai. Mereka beristirahat misalnya di bawah pohon besar. Mereka juga membuat atap dan sekat tempat tidur dari dedaunan. Masa manusia purba berburu dan meramu sering disebut dengan istilah masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya, mulai ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal di gua-gua ataupun di tepi pantai. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing, dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dan menanam. Kegiatan bercocok tanam dilakukan ketika mereka sudah mulai bertempat tinggal. Walaupun masih bersifat sementara, mereka melihat biji-bijian sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan.
Hal ini mendorong manusia purba untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang ke alat lain yang jauh lebih baik. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Hal ini berkembang karena saat itu, yaitu sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, ketika mulai terjadinya perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Begitu juga kegiatan beternak juga mengalami perkembangan. Seiring kedatangan orang-orang dari Yunan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, maka kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga semakin berkembang karena mereka sudah mulai bertempat tinggal menetap. Hasil-hasil kebudayaan yang ditemukan pada masa berburu dan meramu ini antara lain adalah: yang pertama, kapak primbas. Kapak primbas tidak memiliki tangkai dan digunakan dengan cara digenggam. Diduga hasil kebudayaan Pithecanthropus erectus. Kapak primbas ditemukan pula di daerah Pakistan, Myanmar, Malaysia, China, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Yang kedua, kapak penetak. Kapak penetak bentuknya hampir sama dengan kapak primbas, namun lebih besar dan masih kasar. Berfungsi untuk membelah kayu, pohon, bambu, ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya yang ketiga adalah kapak genggam. Kapak genggam bentuknya hampir sama dengan kapak primbas dan penetak, namun bentuknya lebih kecil dan masih sederhana dan belum diasah. Ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, digenggam pada ujungnya yang lebih ramping. Berikutnya adalah pahat genggam. Pahat genggam bentuknya lebih kecil daripada kapak genggam, berfungsi untuk menggemburkan tanah dan mencari ubi-ubian untuk dikonsumsi. Berikutnya yang kelima adalah alat serpih atau flag. Alat serpih bentuknya sangat sederhana, berukuran antara 10 hingga 20 cm. Digunakan sebagai pisau, gurdi, dan penusuk untuk mengupas, memotong, dan menggali tanah. Banyak ditemukan di gua-gua yang pernah ditinggali oleh manusia purba. Kemudian yang keenam adalah alat-alat dari tulang, berupa tulang belulang binatang buruan. Alat-alat tulang ini dapat berfungsi sebagai pisau, belati, mata tombak, mata panah. Banyak ditemukan di daerah Ngandong. Sekarang kita bahas sistem kepercayaan. Masyarakat pada zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitik, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Terkait dengan hal tersebut, maka muncullah kegiatan ritual yang paling menonjol, yaitu upacara penguburan bagi orang yang meninggal. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali dengan benda-benda dan peralatan kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersama dengan si mayat. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan arwah orang yang meninggal selamat dan terjamin dengan baik. Dalam upacara penguburan ini, semakin kaya orang yang meninggal, maka upacara juga semakin mewah. Barang-barang berharga yang ikut dikubur juga semakin banyak. Selain upacara penguburan, juga ada upacara-upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka mempercayai bahwa manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu-batu besar, misalnya pada peti batu atau sarkofagus. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur, juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia.
Hal ini sangat tergantung pada kegiatan upacara kematian yang pernah dilakukan untuk menghormati leluhurnya. Oleh karena itulah, upacara kematian merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seseorang terhadap leluhurnya yang telah meninggal dunia. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian telah melahirkan tradisi megalitik atau zaman megalitikum, yaitu tradisi pada zaman batu besar. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berunda-unda, sarkofagus, dan lain sebagainya. Pada zaman praaksara, seseorang dapat dilihat kedudukan sosialnya dari cara penguburannya. Bentuk dan bahan wadah kubur dapat digunakan sebagai petunjuk status sosial seseorang. Penguburan dengan sarkofagus misalnya memerlukan jumlah tenaga yang lebih banyak dibandingkan dengan penguburan tanpa wadah. Dengan kata lain, pengelolaan tenaga kerja juga sering digunakan sebagai indikator stratifikasi sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar seperti yang dijelaskan di atas telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Di samping animisme muncul juga kepercayaan dinamisme. Menurut kepercayaan dinamisme, ada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Secara umum, benda-benda peninggalan kepercayaan pada masa prasejarah dapat kita lihat seperti berikut ini, yaitu yang pertama adalah menhir. Menhir merupakan tugu batu yang tegak, tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Menhir ini banyak ditemukan di Sumatera, Sulawesi Tengah, serta Kalimantan. Di daerah Belubus, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat, terdapat menhir yang tingginya 125 cm, berbentuk seperti gagang pedang. Yang kedua adalah sarkofagus. Sarkofagus merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu bulat atau batu tunggal. Sarkofagus ini banyak ditemukan di daerah Bali. Sarkofagus di Bali masih dianggap keramat dan magis oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang akan dipersembahkan kepada arwah nenek moyang. Di bawah dolmen ini biasanya ditemukan kuburan batu. Berikutnya yang keempat adalah kuburan atau peti batu. Kuburan batu adalah peti jenazah yang terbuat dari batu pipih. Kuburan batu ini banyak ditemukan di daerah Kuningan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Yang kelima, waruga. Waruga merupakan kuburan batu yang berbentuk kubus atau bulat, terbuat dari batu yang utuh. Waruga ini banyak ditemukan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Yang keenam, punden berunda-unda. Punden berunda-unda adalah bangunan suci tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat atau berunda-unda. Bangunan ini banyak ditemukan di daerah Lebak, Sibeduk, Banten Selatan. Yang ketujuh, arca atau patung. Arca pada masa megalitikum terbuat dari batu, biasanya berbentuk sosok hewan dan manusia. Jenis hewan yang sering dibentuk adalah gajah, kerbau, harimau, monyet. Arca-arca ini banyak terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan pelayaran, masyarakat zaman praaksara akhirnya juga mulai mengenal sedekah laut. Sudah barang tentu kegiatan upacara ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan. Bentuknya mungkin semacam selamatan apabila ingin berlayar jauh, atau mungkin saat memulai pembuatan perahu. Sistem kepercayaan nenek moyang kita ini sampai sekarang masih terdapat di tengah-tengah masyarakat kita. Berikutnya kita bahas perkembangan teknologi. Manusia purba menggunakan alat-alat untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencari dan mengolah makanan dengan menggunakan perkakas dari batu atau benda-benda alam lainnya yang keras,
seperti kayu ataupun tulang. Perkembangan teknologinya dimulai dari yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum artinya adalah zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan penggunaan perkakas yang bentuknya sangat sederhana dan primitif. Ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman ini adalah hidup berkelompok, tinggal di sekitar aliran sungai, gua, atau di atas pohon, dan mengandalkan makanan dari alam dengan cara mengumpulkan atau food gathering, serta berburu. Oleh karena itulah manusia purba selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau nomaden. Perkembangan yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum artinya adalah zaman batu Madia atau pertengahan. Zaman ini disebut pula dengan zaman mengumpulkan makanan atau food gathering tingkat lanjut yang dimulai pada akhir zaman es sekitar 10.000 tahun yang lampau. Para ahli memperkirakan manusia yang hidup pada zaman ini adalah bangsa Melanesoid yang merupakan nenek moyang orang Papua, Semang, Aeta, Sakai, dan Aborigin. Sama dengan zaman Paleolitikum, manusia zaman Mesolitikum mendapatkan makanan dengan cara berburu dan menangkap ikan. Mereka tinggal di gua-gua di bawah bukit karang atau Abrissos Rock, tepi pantai, dan ceruk pegunungan. Gua Abrissos Rock merupakan ceruk untuk dapat melindungi diri dari panas dan hujan. Hasil peninggalan budaya manusia pada masa itu adalah berupa alat-alat kesenian yang ditemukan di gua-gua dan coretan atau lukisan pada dinding gua, seperti di Gua Leyang-Leyang, Sulawesi Selatan yang ditemukan oleh Herrenpalm pada tahun 1950. Van Steen Kallenval menemukan alat-alat tajam berupa mata panah, flakus, serta batu penggiling di Gua Lawa dekat Sampung, Ponorogo, dan Madiun. Selain itu, hasil peninggalannya ditemukan di tempat sampah berupa dapur kulit kerang dan siput setinggi 7 meter di sepanjang pantai timur Sumatera yang disebut Joken Modinger. Peralatan yang ditemukan di tempat itu adalah kapak genggam Sumatera, pebble culture, dan alat berburu dari tulang dan hewan. Perkembangan yang ketiga, kita masuk ke zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum artinya adalah zaman batu muda. Di Indonesia, zaman Neolitikum dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Cara hidup untuk memenuhi kebutuhannya telah mengalami perubahan pesat, dari cara food gathering menjadi cara food producing, yaitu dengan cara bercocok tanam dan memelihara ternak. Pada masa itu, manusia sudah mulai menetap di rumah panggung untuk menghindari bahaya binatang buas. Manusia pada masa Neolitikum ini pun telah mulai membuat lumbung-lumbung guna menyimpan persediaan padi dan gabah. Tradisi penyimpanan padi di lumbung ini masih bisa kita lihat sampai sekarang, terutama di daerah Lebak, Banten. Masyarakat Badui di sana begitu menghargai padi yang dianggap pemberian Nyai Sri Pohaci. Mereka tak perlu membeli beras dari pihak luar karena memperjualbelikan padi dilarang secara hukum adat. Mereka rupanya telah mempraktikkan swasembada pangan sejak zaman nenek moyang. Pada zaman ini, manusia purba Indonesia telah mengenal dua jenis peralatan, yaitu beliung persegi dan kapak lonjong. Beliung persegi menyebar di Indonesia bagian barat. Diperkirakan budaya ini disebarkan dari Yunan di Cina Selatan yang bermigrasi ke Laos dan selanjutnya masuk ke kepulauan Indonesia. Kapak lonjong tersebar di Indonesia bagian timur yang didatangkan dari Jepang, kemudian menyebar ke Taiwan, Filipina, Sulawesi Utara, Maluku, Irian, dan kepulauan Indonesia. Contoh dari kapak persegi adalah yang ditemukan di Bengkulu, terbuat dari batu kalsedon berukuran 11,7 kali 3,9 cm dan digunakan sebagai benda pelengkap upacara atau bekal kubur. Sedangkan kapak lonjong yang ditemukan di daerah Klungkung, Bali terbuat dari batu agats
berukuran 5,5 kali 2,5 cm dan digunakan dalam upacara-upacara terhadap roh leluhur. Selain itu, ditemukan pula sebuah kendi yang dibuat dari tanah liat berukuran 29,5 kali 19,5 cm berasal dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kendi ini digunakan sebagai bekal kubur. Perkembangan yang berikutnya adalah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum artinya zaman batu besar. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau leluhur yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, senjata tajam, dan lain sebagainya. Sedangkan dinamisme adalah bentuk kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan atau tenaga gaib yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan manusia. Dari hasil peninggalannya diperkirakan manusia pada zaman Megalitikum ini sudah mengenal bentuk kepercayaan rohaniah, yaitu dengan cara memperlakukan orang yang meninggal dengan diperlakukan secara baik sebagai bentuk penghormatan. Adanya kepercayaan manusia purba terhadap kekuatan alam dan makhluk halus dapat dilihat dari penemuan bangunan-bangunan kepercayaan primitif. Peninggalan yang bersifat rohaniah pada era Megalitikum ini ditemukan di Nias, Sumba, Flores, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan dalam bentuk menhir, dolmen, sarkofagus, kuburan batu, punden berundak-undak, serta arca. Menhir adalah tugu batu sebagai tempat pemujaan. Dolmen merupakan meja batu untuk menaruh sesaji. Sarkofagus adalah bangunan berbentuk lesung yang menyerupai peti mati. Kuburan batu adalah lempeng batu yang disusun untuk mengubur mayat. Punden berundak-undak adalah bangunan bertingkat-tingkat sebagai tempat pemujaan. Sedangkan arca adalah perwujudan dari subjek pemujaan yang menyerupai manusia atau hewan. Batu menhir banyak ditemukan di Sumatera Barat. Menhir ini ditanam dengan posisi menghadap Gunung Sago. Sago artinya adalah sewarga atau surga. Dalam tradisinya dikenal pemujaan terhadap gunung yang dianggap sebagai tempat pemukiman roh nenek moyang atau penguasa alam. Perkembangan yang terakhir adalah zaman perunggu. Manusia purba Indonesia hanya mengalami zaman perunggu tanpa melalui zaman tembaga. Kebudayaan zaman perunggu merupakan hasil asimilasi dari antara masyarakat asli Indonesia atau Proto-Melayu dengan bangsa Mongoloid yang membentuk ras Neutro Melayu atau Melayu Muda. Disebut zaman perunggu karena pada masa ini manusianya telah memiliki kepandaian dalam melebur perunggu. Di kawasan Asia Tenggara, penggunaan logam dimulai sekitar tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Masa penggunaan logam, perunggu, maupun besi dalam kehidupan manusia purba di Indonesia disebut masa Perundagian. Alat-alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia berupa alat-alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata kapak, pedang, dan mata tombak. Pembuatan alat-alat besi memerlukan teknik dan keterampilan khusus yang hanya mungkin dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat, yakni golongan undagi. Di luar Indonesia, berdasarkan bukti-bukti arkeologis, sebelum manusia menggunakan logam besi, mereka telah mengenal logam tembaga dan perunggu terlebih dahulu. Mengolah biji menjadi logam lebih mudah untuk tembaga daripada besi. Teknik peleburan perunggu ini berasal dari kebudayaan Dongson di Tonkin, Vietnam. Kapak-kapak perunggu yang dibuat di Indonesia terbuat dari berbagai bentuk dan ukuran. Salah satu bentuk yang menarik adalah kapak candrasa yang ditemukan di Jawa dan kapak-kapak upacara lain yang ditemukan di Bali dan Roti. Candrasa dari Pulau Roti dibuat dari perunggu berukuran 78 kali 41,5 cm. Pada mata kapak ini terdapat hiasan kepala manusia atau topeng dengan kedua telapak tangan terbuka di samping pipinya, dipadu dengan hiasan pola garis-garis. Artefak yang paling menarik dari masa ini adalah genderang perunggu yang amat besar, disebut dengan nama Nekara.
Negara-negara ini digunakan sebagai genderang perang dan untuk keperluan upacara keagamaan. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.